Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas buku 5 menit belajar bahasa Arab. Ya. Sebelumnya kita sudah bahas definisi jumlah mufidah atau kalimat sempurna ya, yaitu susunan dua kata atau lebih yang berisikan informasi yang sudah jelas ya, sudah difahami. Sekarang kita akan bahas bab 10 tentang 5 posisi isim ya. Langsung saja kita baca bukunya halaman 25. Saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat, isim akan menempati posisi-posisi tertentu. Setiap posisi punya nama. Ya, jadi isim kalau sudah dimasukkan ke dalam kalimat, dia akan menempati posisi-posisi tertentu. Dan setiap posisi itu punya nama ya, punya istilah khusus gitu ya. Kemudian ada lebih dari 25 posisi isim dalam kalimat. Ya, nanti akan kita bahas dalam ilmu nahwu ya. Lebih dari 25 posisi isim. Dan berikut ini 5 posisi isim dalam kalimat yang penting untuk difahami. Jadi pada bab ini, bab 10 ini, kita akan belajar 5 posisi isim. Dan kalau kita faham dengan 5 posisi isim yang akan diajarkan di sini, insya Allah kita akan bisa membuat kalimat dan bahkan kita akan bisa menyusun sebuah cerita pendek menggunakan bahasa Arab. Ya. Yang pertama posisi isim namanya mubtadaun, ya biasa kita sebut mubtada, kemudian khabarun, biasa kita sebut khabar, kemudian fa'ilun, fa'il, maf'ulun bihi, ya maf'ul bih, kemudian majrurun biharfil jarri, ya majrur biharfil jar. Nih saya harapkan antum berlatih juga menuliskan istilah-istilah ini dengan bahasa Arab ya. Antum salin di buku, ya tulis sebanyak-banyaknya istilah-istilah ini ya supaya kita juga terbiasa menuliskan tulisan-tulisan berbahasa Arab. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama pembahasan tentang mubtadaun dan khabarun. Ini kita bahas berbarengan ya karena mubtada dan khabar ini uh, saling melengkapi. Ya. Mubtada dan khabar. Mubtada adalah isim ma'rifah yang terletak di awal kalimat. Ya, isim ma'rifah. Atau masih ingat ya, isim ma'rifah kalau enggak dia nama manusia ya, nama kota, nama negara, ya tapi ingat saja nama manusia gitu ya. Jadi mubtada adalah isim ma'rifah, ya kalau enggak dia nama manusia, dia itu isim berawalan alif lam, gitu ya. Mubtada adalah isim ma'rifah yang terletak di awal kalimat. Jadi dia letaknya di awal kalimat. Kemudian khabar adalah isim nakirah. Nah, nakirah lawan dari ma'rifah, gitu ya. Khabar adalah isim nakirah yang memberitakan mubtada. Ya, mubtada dan khabar berharokat akhir dhammah. Jadi, mubtada adalah isim ma'rifah yang berharokat akhir dhammah yang letaknya di awal kalimat. Ya, bisa kita definisikan demikian. Ya, mubtada adalah isim ma'rifah yang berharokat akhir dhammah yang terletak di awal kalimat. Sedangkan khabar adalah isim nakirah yang berharokat akhir dhammah yang menjadi pelengkap mubtada. Dan susunan mubtada dan khabar itu membentuk jumlah ismiyah. Contoh misalnya di sini ar-rajulu salihun. Ya, laki-laki itu solih. Di situ ar-rajulu dia kan isim ma'rifah ya, berawalan alif lam. Ya, kemudian berharokat akhir dhammah letaknya di awal kalimat. Kemudian salihun ini khabarnya ya isim nakirah ya berharokat akhir dhammah yang menjadi pelengkap mubtada dan susunan mubtada khabar ini membentuk jumlah ismiyah. Contoh lain lagi misalnya al-mar'atu shalihatun. Ya, wanita itu salihah. Ya, al-mar'atu mubtada, shalihatun khabarnya. Nah, ini materi tentang mubtada dan khabar. Ya, saya kasih contoh lain lagi misalnya di sini. Al-jawwalu jadidun. Ya, al-jawwalu itu HP. Ya, HP itu baru. Ya, al-jawwalu kalau ditanya apa nama posisinya, jawabnya mubtada. Ya kan isim ma'rifah berharokat akhir dhammah letaknya di awal kalimat. Kemudian jadidun apa nama posisinya? Jawabnya khabar. Ya isim nakirah ya yang berharokat akhir dhammah. Kemudian dia di sini menjadi pelengkap mubtada. Kemudian susunan mubtada dan khabar ini membentuk jumlah ismiyah.
Ya, mubtada dan khabar membentuk jumlah ismiyah. Sehingga jumlah ismiyah bisa juga kita definisikan, ya, atau bisa tambahkan catatannya, ya. Jumlah ismiyah adalah jumlah mufidah, yang diawali oleh isim dan tersusun minimal dari mubtada dan khabar. Ya, jadi kita punya definisi baru, ya, pelengkap dari definisi sebelumnya. Jumlah ismiyah adalah, ya, jumlah mufidah, yang tersusun jumlah mufidah yang diawali oleh isim dan tersusun minimal dari mubtada dan khabar. Contohnya al-jawwalu jadidun. Ya. Ad-darrajatu, ya, sepeda itu jadidatun, baru. Ya, sepeda itu baru. Ini contoh mubtada dan khabar. Ya. Dan antum beri catatan di situ di bukunya, ya, kaidah berkaitan dengan mubtada dan khabar. Kaidah yang pertama, ya, sebagai catatan tambahan, mubtada umumnya isim ma'rifah dan khabar umumnya isim nakirah, gitu ya. Jadi mubtada khabar ma'rifah nakirah, gitu ya. Pasangannya ma'rifah nakirah. Misalnya di sini ma'rifahnya isim yang berawalan alif lam. Ini juga isim yang berawalan alif lam. Sekarang misalnya kita bikin mubtadanya nama orang, ya, nama orang kan ma'rifah, ya, misalnya Zaidun, ya. Zaidun, Zaidun misalnya Salihun, ya. Zaid Salih. Ini mubtada dan khabar. Isim ma'rifah Zaidun, ya, karena nama orang, ya. Jadi mubtada isim ma'rifah, khabar isim nakirah. Umumnya seperti itu. Kemudian yang kedua, mubtada dan khabar harokat akhirnya sama-sama dhammah. Ya, ini kaidah untuk pemula, ya. Mubtada khabar, ya, harokat akhirnya sama-sama dhammah. Saya katakan dhammah di sini untuk uh, mewakili dhammah dan dhammatain. Ya, jadi kalau di sini nggak ada alif lamnya, tentu kan dhammatain, tapi saya sebut dhammah aja, gitu ya. Jadi kalau disebut kata-kata dhammah, bisa maksudnya dhammah saja memang atau dhammatain. Ya, dilihat nanti katanya itu apakah ada alif lamnya atau enggak. Kalau enggak ada alif lamnya, maka dhammatain, ya. Kalau dia bukan IGM, gitu ya. Jadi mubtada dan khabar, catatan kedua, mubtada khabar, ya, harakat akhirnya dhammah atau dhammatain. Kemudian yang ketiga, mubtada dan khabar harus sama jenis, ya. Muzakkar, muzakkar, muannas, muannas. Nih, di sini al-jawalu jadidun, tapi kalau ad-darrajatu jadidatun. Ini muzakkar, muzakkar, muannas, muannas. Kalau Zaidun salihun, tapi kalau Zaidun kita ganti misalnya Maryamu, ya. Maryamu, maka nanti solihatun. Ya, solihatun, gitu. Ya, jadi harus sama jenis, mubtada dan khabar harus sama jenis. Nah, makanya sebelumnya kita belajar, ya, jenis isim, ya, muzakkar dan muannas, nanti kepakai di sini. Ya, di antaranya saat kita sedang menyusun jumlah ismiyah yang tersusun minimal dari mubtada dan khabar. Ya, ini mungkin materi kita hari ini cukup itu dulu, ya. Kita belajar bagaimana menyusun jumlah ismiyah, ya, yang tersusun dari mubtada dan khabar minimal. Insyaallah setelah ini kita akan bahas bagaimana caranya menyusun jumlah fi'liyah. Ya, barangkali ini, ya, kalau antum ada pertanyaan belum jelas, silakan ajukan di kolom komentar. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.